untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melayani semua derita. Sudilah bacakan berita pemberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melayani semua rasa takut. Sudilah membacakan berita pemberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melayani semua penyakit. Sudilah membacakan berita pemberkahan. Samanta Cakavaresu Atarakathanto Devatam Sathambang Udirajasa Sunanto Sakhamukadam Sakhe Kame Jarupe Kirisikarakate Chantarikhe Vimane Dhamma sawana
Pada
สังกิเลสสังกิเลสิกาธัมมาสังกิเลสสังกิเลสิกาธัมมาสังกิเลสสังกิเลสิกาธัมมาสัพพิตาคาสัพพิจาราธัมมาอภิตาคาวิจารามัตตาธัมมาอภิตาคาวิจาราธัมมาปิเตสะหะกตาธัมมาสุขัสสะหะกตาธัมมาอุเบกขาสะหะกตาธัมมาดาสะเนนะปะหะตวะธัมมาภาวะนายะภาวะตวะธัมมาเทวดาสะเนนะนะภาวะนายะภาวะตวะธัมมาดาสะเนนะปะหะตวะเยตุกะธัมมาภาวะนายะภาวะตวะเยตุกะธัมมาเทวดาสะเนนะภาวะนายะภาวะตวะเยตุกะธัมมาอาจายกามิโนธัมมาปัจจยกามิโนธัมมาเดวะจายกามิโนนะปัจจยกามิโนธัมมาเสกะธัมมาเสกะธัมมาเดวะเสกะเสกะธัมมาปาริตาธัมมามหังกัตถะธัมมาอปัมมานาธัมมาปาริตาธัมมานาธัมมามหังกัตถะธัมมาธัมมาอปัมมานาธัมมานาธัมมาเอตาธัมมาปัจฉิมาธัมมาปฏิตาธัมมาเมตตาติยตาธัมมาสัมมาตติยตาธัมมาอริยตาธัมมามาปะระมะนาธัมมามาคาเยตุกะธัมมามาตติปะติโตธัมมาโอปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโตธัมมาอาติตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอาติตาธัมมานาธัมมาอนาคตาธัมมานาธัมมาปัจจุปันนาธัมมานาธัมมาอาชัตตาธัมมาปหิตาธัมมาอาชัตตาปหิตาธัมมาอาชัตตาธัมมานาธัมมาปหิตาธัมมาธัมมาอาชัตตาปหิตาธัมมานาธัมมาสานิยาสนะสัพพะเทกะธัมมาอนิยาสนะสัพพะเทกะธัมมาอนิยาสนะปะเทกะธัมมาตุปัจจโย อาธัมมยปัจจโยอาทิปติปัจจโยอานันตระปัจจโยสามานันตระปัจจโยสาหัสสะปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเยสยปัจจโยโอปานิสยปัจจโยโอเรชะปัจจโยอาชาชะปัจจโยอาเสมานะปัจจโยกามะปัจจโยเวภากะปัจจโยอามานะปัจจโยเยกะเรยปัจจโยชานะปัจจโยอาคาปัจจโยสัมปยุตตะปัจจโยเวปยุตตะปัจจโยอาทิปัจจโยอาทิปัจจโยเวคะกะปัจจโยอาวิคะกะปัจจโยวัตุสัพ พมังคลังราคันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาสุขิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันโตสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาสุขิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสุขิภวันตุเต Selanjutnya kita
semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Bantanglah dan memberi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aksevana jabharanam panditanam jaksevana. Puja jabu siyanam etamam karamutamam ti. Imasa dhamma pariyayasa sankacam dhammo sotapoti. Kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, saya hormati kepada kita upasaka-upasika, saudara sedama yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita bersama untuk berbuat kebajikan, menjadi berkumpul jasa, dirasakan di badan kita bahagia, batin bahagia. Tujuan untuk demi kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan ke semua makhluk. Salah satu yang kita mungkin udah berapa kali-kali ikutin acara Pati Dana. Acara Pati Dana itu bilang nggak penting, itu penting. Karena tidak ada satu keluarga, tidak ada satu tempat pun yang tidak ada kematian. Umat sudah tanya Pante, Pati Dana atau prima jasa itu di mana saja? Saya bilang di mana ada orang lain, di mana ada kematian, di sana bisa Pati Dana. Jangan berpikir, jangan nilai Pati Dana itu ada di tempat kuburan saja. Terbaliknya juga, jangan berpikir Pati Dana lebih baik di neraka saja. Pati Dana ada di niat baik kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Seperti orang yang sedang menderita, sebenarnya karma ada sebab, karma ada akibat. Seperti di sekolah budi kita, ini cukup lama. Salah satu pendidikan umat Buddha kita, anak cucu kita, tetapi lokasinya memang tahu sama tahu bahwa ini bukan tanah kosong, betul nggak? Sebenarnya kalau secara Buddhis, hati mau bangun wihara, walaupun itu nanti beli tanah kosong, atau beli kebun orang, atau beli tanah di situ. Kalau kita mau bangun wihara, bisa juga wihara saat itu pun dibangun. Apa yang kita lakukan? Tidak. Sebelum bangunan, sejak beli pertama, sudah apa yang kita lakukan? Pati dana. Secara apa? Secara kebersihan lahannya. Jangan ada dua pihak. Maksudnya jadi dua sisi. Kalau bahasa kita itu, jangan orang iseng tanam-tanaman apapun, barang kotor, ilmu kotor, atau apapun negatif di
cabut, lalu diizinkan. Cabut negatif, izinkan untuk positif. Pertidaknya sejak kapan bisa dimulai? Kalau kita lihat di mana yang kotor, kita bersihan suruh digunakan. Baju kita nih kotor, apa terjadi? Rendam dulu, cuci dulu sebelum pakai. Ruang ini kalau belum dipakai mungkin sudah bulanan. Hari ini mau ada pertidaknya baca doa. Yang kita ingat pertama itu adalah bersiap-siap tempat. Apakah itu salah satu terkenal di dunia? Kebersihan dulu. Kamar mandi pun walaupun setiap hari pakai, oh hari ini ada tamu mau pakai, mau nggak mau hari ini bersih sampai kamar mandi. Tanah, air, api, angin, ada kotoran juga. Manusia juga masih ada kotoran batin, manusia juga ada kotoran di fisik, manusia juga ada kotoran di ucapan. Nah, jadi sekarang kita berpikir bahwa pertidaknya penting tidak? Penting. Minta maaf dan terima kasih sulit terpisah. Misalnya, kalau kita mau ngomong sama orang lain, ya kalau saya salah, saya minta maaf ya. Saya juga terima kasih juga. Nah, kan bahasa nyambung betul kan? Positif dan negatif sekaligus. Kalau ada nyangkut ke kesalahan-kesalahan, apa yang kita lakukan? Niat minta maaf. Minta maaf yang sengaja, yang tidak sengaja, tahu tidak tahu, niat tidak niat, bodoh, emosi, keberkatan, apapun kita akan disesuaikan secara Buddhis itu adalah permohonan minta maaf. Kemudian kalau sudah laksanakan minta maafkan, dan biasa kalau sudah damai itu adalah terima kasih. Nah, para hati juga sebelum bangun wihara sudah beli tanah, utamakan adalah harus ada khusus. Intinya kalau bahasa kita mendoakan supaya tanah itu bersih, cabut semua. Nah, sayang juga kalau tanya nanti kok baru kasih tahu, kenapa tidak kasih tahu sejak mau bangun universitas, sejak mau bangun sekolah budi kita dari awal seperti ini. Kita bisa suruh para pandai ada acara seperti Buddhis, apa itu yang mengizinkan untuk digunakan tanah ini, karena tanah ini banyak dua pihak, satu pihak ya tahu sendiri namanya juga tanah gocap, terkenal itu fungsi makam. Kalau pada juga di sini itu adalah kate fungsi di mana tanah gocap udah tahu di situ. Kate doakan di sekolah kita dan ada acara apapun, kok tiba-tiba ada, iya ada kesurupan, tahu. Ini dua macam apa di sini? Satu fungsi, satu kesurupan. Upacara begitu. Saya bilang tadi bilang sama para wanita, kita datang ke sini bukan acara pertidaknya, acara saya mau terima kasih para leluhur yang sering-sering kesurupan orang. Coba terima kasih. Kalau gitu kita malas berbuat baik. Kalau diam lupa berbuat baik. Kalau kesurupan cepat lama, penting lagi. Nggak ada hari libur dan lain apa, pokoknya penting, utamakan. Seperti ada minta maaf, ada terima kasih juga. Kalau maklum tidak keinginan kita hati nggak bisa datang hari ini, maka upacara saya hari ini ucapan terima kasih kepada leluhur yang ada kesurupan orang, kasih kabar baik. Kita bisa berbuat baik kalau pandangan positif, betul nggak? Ya kalau agak negatif sedikit nanti terlalu seling lah gitu. Nah intinya ketahuan bahwa hidup kita bukan kita doang, masih ada makhluk-makhluk yang lain yang ada sekitar, betul nggak? Nah berarti
kita ini harus sepenuh hati meta, cinta kasih sayang. Sebenarnya hati juga di perempuan itu di manusia yang pondok. Kok bagus? Kok bagus daripada nggak ada. Kenapa? Supaya kalau sama dia nggak takut, sama dia nggak mau meditasi, rasa takut sama dia mau cari keselamatan. Gimana caranya? Bodoh. Meditasi, ingat Sang Buddha. Kalau pocong nggak muncul, Sang Buddha nggak muncul. Kalau pocong nggak muncul, Dhamma nggak muncul. Kalau pocong nggak muncul, parita nggak muncul. Ini posisi yang positif. Kalau yang jelek, betul tidak? Bukan kita doang di kebun mati itu penghiburan. Dan belum kesumpah sama Dela doang. Ya, kalau pocong masuk kesumpah sama Dela saya, pasti saya suka. Kenapa? Kan bisa tanya, betul nggak? Bisa tanya langsung. Oh, aku ngomong kan enak daripada kita ngomong katanya. Betul nggak? Ingin mau tahu ya kehidupan pocongnya mau apa sih? Ya, penasaran juga. Biasanya cuma suara, cuma bayangan jauh-jauh. Lebih baik empat mata, lebih baik pasang badan. Betul nggak? Nah, setuju lagi berarti betul setuju ya, kesurupan setuju ya. Semuanya saudara. Jangan anggap itu musuh ya, tidak bukan untuk berbaiki kemusuhan, bukan. Untuk kedamaian. Untuk kasih tahu bahwa mereka untuk bahagia sebagus kita. Bahagia mereka ada, tapi mungkin bahagia sejenak, bahagia sesaat. Mereka ingin bahagia karena mungkin telah datang balik semana awan juga dapat didana. Mungkin ada yang agak jauh-jauh jadi telah datang. Jadi saya belum datang sebelum mau pulang ke tanah kocak sebelah. Ya, belum ada kenang-kenangan. Dan minta tolong. Kalau bahasa minta tolong boleh juga. Jangan anggap itu musuh ya. Karena anggap itu semua mana tahu ini juga saudara yang ada yang jadi guru di sini, ada saudara menjadi anak murid di sini, mungkin ada saudara satpam, saudara kantin. Kan belum semua itu kan orang Tangerang semua, betul nggak? Saya bilang, aku sangat kenal kamu, kenal kita salah di mana? Kita ingat orang ingat kita, betul nggak? Oh saya mana ingat saudara saya itu di alam, ya kalau di alam ingat kita salah di mana? Betul nggak? Kita nggak ingat saudara kita terjadi satu atau alam. Kalau di situ boleh ingat kita nggak? Boleh, karena kita lagi di Tangerang sebelum berangkat. Mama, papa di Tangerang, kakak ini karena dia ingat, dia bayarnya rumah, dia bayar walaupun tidak pulang secara langsung oleh badan mana tahu, cuma batin yang ingat. Setidaknya pulang antara badan dan batin. Nah, kalau kita berbuat begini tidak rugi. Kalau saya tidak rugi. Patidana bukan pulang patidana pun tidak rugi. Penerimaan jasa seperti penerimaan jasa. Tuang air setiap anumodana berdana berbuat baik semacam manapun penerimaan jasa tetap bisa patidana. Bisa. Cuma berbeda itu adalah bulan ditentukan oleh semua orang. Ada yang pribadi, ada keluargaan, dan juga ada semua mampu. Maka jadi patidana itu cocok buat cinta kasih sayang. Mereka itu butuh apa? Dan mereka itu butuh memerintahkannya kepada kita bahwa mereka itu sedang butuhkan kita bantuan. Nah, ada yang paham patidana seperti kita paham. Akhirnya benar mereka itu rasa. Saya yakin untuk mengaku malah terbalik mau terima kasih kepada kita daripada minta bantuan orang yang tidak tahu secara patidana. Padahal lari ke orang pintar dari cara jimat ya buat melindung, lalu usia mereka secara emosi, lalu benci mereka itu makhluk jelek, makhluk jahat. Kalau itu pandangan kita juga salah, karena kita juga calon makhluk juga kan kita ini kan, calon atau tidak? Calon, mereka duluan.
kita aja nggak tahu kapan, betul kan? Jangan bilang saya tidak akan menjadi makhluk halus. Jangan ngomong, bisa setiap saat, betul kan? Setiap saat ada kematian, setiap saat ada lahir. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebanyak apa yang dikatakan bersabda kepada kita dari Sang Buddha, ikutin aja. Karena beliau tahu persis bahwa makhluk halus kita di tangan, di atas makhluk di bawah kita apa yang empat. Apakah itu neraka asura, betul kan? Binatang, jasa di bawah kita. Bukan tidak ada jasa, ada di bawah. Seperti kita miskin, ada yang makanan lebih sampai 10 tahun lagi masih ada. Ada yang makanan hari ini terakhir. Ada yang dari kemarin-kemarin belum makan. Betul kan? Nah, kita di tengah-tengah, di tengah antara dewata mungkin sebagian di atas kita alam. Kalau makhluk beta mungkin di bawah kita. Jasa, maksud di bawah itu jasa. Kita di tengah, bisa juga para dewa juga butuh jasa pertidangan sebenarnya. Anumodana. Intinya kebahagiaan apapun makhluk hati itu bisa anumodana. Disebutkan satu itu baiklah. Kita anumodana, kita nggak munculkan iri, tidak munculkan keduniawian. Maka jadi kita bantu makhluk-makhluk dimanapun kita berada. Kita lihat ada satu orang berniat mau jadi biku, tujuan yang berbeda. Tujuan kalian itu menjadi biku. Kalau kita jadi biku umumnya, jadi biku mungkin dari jasa kepentingan untuk ibu dan ayah. Utamakan orang yang berbakti kata kita kepada beliau, mungkin kita umum. Tetapi ada seseorang mau bersediakan waktu untuk tabisan menjadi biku sangka. Tujuan adalah beliau berniat untuk khusus tinggal di makam. Beliau khusus berbuat baik jadi biku untuk menolong makhluk-makhluk disebutkan sakit, namanya menderita. Beliau tetap tinggal di makam. Dari hari pertama, dari niat pertama mau jadi biku karena kasihan makhluk-makhluk yang minta tolong, yang telah meninggal dunia yang ada di makam. Pasang ladang di situ. Setiap pagi beliau tidak patah. Umat mau nggak mau berdana makanan bikunya di kuburan. Setiap hari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6. Semakin lama semakin mulut ke mulut makhluk-makhluk apapun saudara-saudara yang makam di situ datang berdana kepada beliau. Menjadi keindahan. Jadi keindahan dana makanan kepada beliau di makam. Beliau juga sungguh-sungguh setelah umat dana makanan, beliau langsung izinkan untuk samadhi, berkumpul kebajikan dari berdana, dari bersirah, dari samadhi. Tujuan yang satu adalah semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan akan melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, yang suka muncul, yang suka minta tolong di makam setiap hari. Baik umat juga langsung heboh. Semua mau datang. Oh, saya juga ada saudara saya makam di sini Tante. Saya juga ada saudara saya mau di sini ada Tante. Menjadi tanah jelek untuk ketakutan orang, menjadi tanah yang sungguh kebajikan. Dari situ, jadi makhluk-makhluk suka kesurupan orang, makhluk-makhluk suka mengganggu di jalan, masuk ke makam semua. Nah, di situ ada kepala makamnya, ada biku. Cuma satu orang doang. Niat itu untuk menolong, dan bukan pakai secara adat keduniawian. Menjadi biku, bersilah beliaulah. Jangan tanya, Tante takut setan tidak? Jawabnya, saya mau bantu mereka. Karena mereka itu belum sembuh dengan melukai. Mungkin karena buruk apapun. Lopat ada salah satu pati dana itu untuk menolong makhluk namanya Pak Raka Tuhan Siwito Peta. Mereka suka nangis.
kadang-kadang suka minta tolong, hatinya mau temani. Semua yang di makam yang bantu minta tolong ke saudara kadang-kadang tidak paham, benar perwakilannya. Tidak rasa takut makhluk halus sama sekali. Terbaliknya kasihan sekali. Benar mau mendekat sama makhluknya. Ya bukan berani karena iseng kasih tahu orang bahwa saya tidak takut makhluk, bukan tujuan. Tujuannya patidana secara Buddhis adalah berbuat baik setiap hari. Umat jadi setiap hari dana makanannya ke makam. Jadi pakai tikar. Boleh juga. Tahu kan kalau makam kan ada pasang simen, betul nggak? Ada pasang simen juga, jadi kotak gitu loh. Boleh juga duduk di atasnya, terima makanan seperti biasa, tidak berpikir ini makam tempat mayat, tidak pikiran saya. Mana positif, beliau itu bahagia. Setelah umat pulang, umat kasih tahu, tante, nama keluarga saya Ibu A, Papa B, kasih berkumpul, beliau doa, petidana. Kalau makhluk-makhluk yang sekitar makam itu ada muncul pas duduk, pas pasangan tentang Pak Raka itu Pak Siwi Kepetang. Nah, beliau langsung tahu bahwa itu Pak Raka itu Pak Siwi Kepetang itu jenis ini akan terima. Dan beliau kasih tahu bahwa kalau makhluk ini datang, kalau jodoh pas, makhluk ini kan makanan kehidupan itu menunggu jasa kebetikan dari kesaudara-saudaraan. Setelah dapat biasanya pamit, sopan santun ternyata. Bang Ante, terima kasih, saya pamit karena angkatannya saya sudah mampu karena baik saya. Terima kasih Ante. Lalu tidak muncul lagi. Dan ada juga muncul baru lagi. Ante, saya belum bisa terima karena karma saya berbeda. Dan saya tetap ikutin jasa walaupun tidak terima secara langsung. Mungkin kalau bahasa kita ya, mungkin dodol kecil mungkin beda-beda agama, begitu loh. Walaupun satu doang, tidak yakin kepada Buddha, tapi ingin menjadi orang bijak, ingin mau damai, ingin mau tenang, begitulah. Kecuali tidak duki makhluk apapun kalau secara Buddhis itu bagi kebijaksanaan. Beliau lama di makam itu. Boleh bilang saya hanya memberikan camatan untuk mereka itu berkumpulkan kebaikan. Itu loh kebaikan patidana setiap hari. Patidana belum berbuat patidana saudara-saudara yang telah meninggal dunia yang dikubur di sekitar di situ banyak sekali itu, maupun 100 maupun ribuan namun beliau juga tidak pernah lelah capek untuk bertindak, karena itu salah satu antara rumah sakit yang sedang ramai musibah, yang orang yang sakit musibah, betul nggak? Dokter nggak cukup kan? Nah, maka ini kita boleh nggak bayangan seperti itu, jangan bayangan makhluk jelek. Bayangan itu mereka itu sudah ada sejak sekolah belum ada. Intinya, bisa sekolah kita mungkin 20 tahun, mana tahu sudah meninggal dunia di sini udah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, bisa saja. Maka semoga seperti itu kita datang hari ini untuk berbagi kepada mereka. Namanya patidana berbuat baik, lalu bagi-bagi kebahagiaan kepada mereka. Tapi kusangka kalau di hutan banyak mendapat dhamma sedalam, melepaskan dosa moha, banyak yang makhluk bantu. Ternyata makhluk yang banyak bantu tiku adalah disebutkan setan bahasanya. Kenapa? Kalau tiku mau meditasi yang tidak rasa takut seperti kita, tidak ada masalah, foya-foya pikirannya bebas, omong juga bebas, perbuatan. Kalau sudah ada masalah, sudah mulai fokus, ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran itu muncul dan sati. Sati itu adalah hati-hati dan waspada, desakan ke depan, bersiapkan payung sebelum hujan. Nah, kalau kita dekat orang kematian, kita merasa itu, aduh, orangnya baik banget, bersosial
sosialisasi banget, kok sampai sakit begitu, apalagi aku belum buat apa-apa. Nah, bisa merenungkan dengan benar dan bisa hati-hati waspada. Mulai sekarang saya tidak mau seperti itu. Saya harus bagaimana? Oh, harus berbuat kebajikan ya, sehingga hidup kita serang menyakit adalah pada jasmani kita, perasaan kita, pikiran kita. Itu serang menyakit. Pikiran tidak baik, sakit pikiran. Ucapan tidak baik, sakit ucapan. Berbuat tidak baik, sakit perbuatan. Dari karma 3, wajib karma, mano karma, dan kaya karma. Nah, itu jadi serang menyakit kita. Kalau kurang waspada pikiran kita jadi berisi. Kalau berisi yang bagus dan kalau berisi yang berat, yang lompat terus sama, pasti pusing kita. Maka hari ini dapat kesempatan untuk menolong makhluk-makhluk di sekitar di sini. Yang tadi ada musik juga bahwa katanya juga minta tolong karena suka ada kesurupan. Nah, saya bilang juga kita ambil tanah. Jangan bilang itu mereka itu jahat, itu jahat karena mereka itu tidak punya badan. Tahu tidak punya badan. Makhluk halus tidak punya badan seperti kita, tidak bisa terpidana seperti kita. Mereka cuma bantu kasih kabar baik. Setelah itu mereka juga pamit balik lagi. Mungkin mudah-mudahan mereka menunggu saat ini setelah mereka kesurupan ada rasa berikutnya bagaimana gitu. Mungkin ya ternyata di sini juga banyak yang bijak-bijak. Setelah terjadi ada makhluk-makhluk kasih kabar baik bahwa kami di sini juga sedang butuhkan jasanya, tolong berbuat kebajikan. Walaupun dari kita sih senang hati karena ini mungkin udah terbiasa bis kita yang lakukan. Tapi pernah kali juga walaupun kesurupan agama Katolik, Kristen, Hindu, Muslim juga, katanya juga sering ketemu kesurupan juga. Nanti coba begitu ujung-ujungnya juga minta kesempurnaan. Bahasa doa berbeda. Setelah kita baca doa ternyata ada kata-kata terima kasih. Maka terima kasih itu batin, tidak ada agama. Batin itu sebab akibat. Kalau menderita ada obat itu adalah agama. Kalau sedang dingin selimut itu adalah agama. Kalau sedang lapar nasi itu agama. Yang penting untuk melenyapkan penderitaan itu namanya kebijaksanaan bukan? Betul nggak? Kalau kebijaksanaan muncul manfaatnya. Maka kita pernah semuanya baik Hindu sumpah, kami juga sumpah mau Hindu. Ujung-ujung minta didoakan, minta maaf lalu terima kasih. Kedua juga Muslim juga sama juga, Katolik juga, Kristen juga, Buddhis juga. Ini bukan agama. Ini memang sejarah bahwa kalau mau minta bantuan dari manusia mau nggak mau, boleh nggak saya izinkan numpang sebentar saja. Saya masuk ke badan kamu, saya pinjam mulut kamu ngomong sampaikan bahwa saya ada di Tanah Kocak, saya ada di sekitar. Walaupun rumah saya tidak kelihatan, tapi saya selalu ada di samping untuk jasa belum nyampai, belum melepaskan dari penderitaan. Mungkin dari salah satu keberkatan. Mudah-mudahan hari ini sebagian kalau jasa cukup mereka itu bukan minta dipindah atau tidak minta, tidak sendiri. Kalau karma baik sudah matang, biasa karma baik bersediakan tempat tinggal yang baru lagi. Seperti kita merantau, betul nggak? Ada yang mau tanya sebagai dosen, sebagai guru, pakal lagi manapun di sini, pernah nggak cita-cita dari kecil? Kalau saya akan jadi guru di Tanah Kocak, pernah nggak? Pernah tidak? Merantau semua ini, betul nggak? Pernah menjadi guru di tanah-tanah kuburan? Pernah jadi tanah? Kalau tanya masa sekolah, betul nggak? Dede, kamu cita-cita masa depan kamu menjadi apa? Jadi nangka. Saya cita-cita, saya ingin mau jadi guru di Tanah Kocak, di tanah-tanah kuburan. Ada kan? Ada tidak? Nah, itu namanya tergantung karma kita. Ya, masuk. Betul nggak? Nah, karena nangka merantau, betul nggak? Itulah
Jadi memang udah waktunya kita harus berkumpul, gotong royong untuk bantu bersaudara kita yang telah meninggal dunia seperti sekarang. Maka nanti kewakilan menjadi sampaikan kita berbuat baik, titip kepada bantu, nanti akan sampaikan kepada makhluk-makhluk yang mereka butuhkan. Jadi satu, sekolah berbuat baik. Kedua, titip ke biku. Ketiga, saya angkat barang paketnya kepada mereka. Paham? Jadi kita punya paket pertama, yang kedua titip ke pantai, doa, blessing. Setelah itu makhluk akan terima, disebutkan anumodana. Nanti mereka juga berbahagia. Selesai itu mereka bisa juga merasa itu terima kasih kepada kita, bisa memberikan kebahagiaan sekolah balik secara mereka, mungkin memberikan kesehatan balik secara mereka, mungkin memberikan rezeki sekolah juga secara mereka. Jangan lupa makhluk belum tentu miskin daripada kita. Kalau uang mungkin miskin, cuma jasa kurang doang, yang lain belum tentu. Makhluk kasih nomor orang kaya juga banyak. Nah ya, banyak harta kewarisan itu banyak tuh. Mana tahu tiba-tiba saudara budi dapat kita tiba-tiba punya rezeki luar biasa. Bisa juga sekolah anak-anak kita saat ini tiba-tiba jadi para menteri, tiba jadi presiden, jadi menteri, bisa aja rezeki, betul nggak? Nanti bilang, oh saya mau jadi waktu sebelum saya jadi menteri dulu saya suka kesurupan. Nah, sekarang setiap tidak salah-salah ingat sekolah budi dharma. Kenapa? Sebelum saya jadi menteri dulu, aku setiap tahun Bapak saya kesurupan. Maka jadi menteri pun saya mau tidak setuju. Kenapa? Saya sukses karena di anak kecil. Nah, didukung oleh makhluk-makhluk situ. Bisa aja secara bijaksanaan. Ya mungkin tugas kita tanggung jawab bersama. Tugas sekolah berbuat baik. Tugas biku titip kebajikannya kepada makhluk-makhluk yang mereka butuhkan. Nah, berarti itu namanya partidana mulai tangan akhir. Ya, para pantai hanya memberitakan kepada mereka. Secara tulis kita adalah di pusaka akan mendoakan, akan sampaikan secara partidananya supaya mereka itu turut bergembira. Turut bergembira itu urusan mereka. Kalau mereka senang, mereka bilang satu-satu senang hati dengan tujuan niat demi untuk mereka. Nanti mereka merasa itu dapat bagi dari kita pada hari ini. Nanti mereka bisa seperti ajak makan. Setelah makan akan pindah ke tempat masing-masing yang lebih berbahagia. Apalagi sekitar di sini kan makan juga di sini. Maka saya juga bingung sekarang kok toko-toko sudah mau rame. Saya juga masih pikir yang buka toko bar jual bakso ada kesurupan nggak sih? Pernah tanya nggak sih? Kita ini masih agak jauh dikit ya. Mereka agak dekat, betul nggak? Tidur di tengah-tengah loh. Mimpi setan nggak sih? Belum tentu. Tidur di rumah mewah-mewah itu suka mimpi hutan. Mimpi setan tidur di rumah mewah. Tidur di makam aja bukan mimpi itu deh. Karena mimpi besok makan bakso apa ya kan? Kita ya bakso. Besok ke kantor, besok ke pekerjaan jadi nafkah. Kita enjoy aja. Betul nggak? Sebelum dengar-dengar tukang bisnis setelah karena makhluk kesurupan atau makhluk menanggung mereka kan enjoy aja. Duduk santai tidur di samping makam, betul nggak? Berarti semua tergantung hati. Taruh di mana? Hati taruh di makam, ya udah temanin setan, betul nggak? Maka jangan takut ya, banyak yang saya pikir sewaktu saya akan mau TikTok sama mereka juga. Pengen mau tanya perasaan, mau turun ke YouTube, mau Facebook, mau Instagram sama bukan makhluk manusia yang ada sekitar. Penasaran mau tanya. Kenapa? Karena kalau dulu dekat, jadi secara kedamaiannya gimana kan? Nah kan, duduk di situ, makan di situ, tidur siang di situ, malam lucu ya kadang-kadang pikir. Seperti yang di mata dekat hati itu nggak? Kita nggak tahu nggak? Hari ini tahu teman saya mati tahu nggak? Sudah di makam di Cilengsi. Saya takut setengah mati. Kamu di mana? Di rumah di Jakarta. Hah? Kremasi di Cilengsi. Takut di Jakarta. Ini loh. Makam di samping kamar mandi.
bagi kita sesuaikan aja ya. Kan tadi karena takut anak pikirannya tidak